Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan yang ada di pondok pesantren Al-Zaitun memang sangat berbeda sekali pada azan yang ada di pondok pesantren lainnya. Dan di sini kita bisa melihat azannya sangat aneh, ada gerakannya seperti ini, seperti itu. Saya pun juga tidak tahu apa maknanya, kenapa azan harus memakai gerakan tangan ya. Padahal sejak kecil saya tidak pernah diajarkan seperti itu ya. Azan memakai gerakan baru kali ini. Kita lihat bersama-sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tidak hanya azannya saja yang penuh kontroversi, namun sang pimpinan pondok juga mengajarkan salam Yahudi. Berikut cuplikan videonya. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Nah, kita bisa mendengar sendiri si pimpinan pondok Al-Zaitun ini mengajak mengucap salam, tapi bukan salam biasa-biasa saja. Ya, terus salam apa ya? Langsung kita lanjut ke video. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikut. Nah, dia mengajak salam Awehu Salim Alehem. Saya nggak tahu ya, ini salam apa. Setahu saya tidak pernah diajarkan salam seperti ini di agama saya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Menuai kontroversi berbagai sudut. Itulah pondok pesantren Al-Zaitun. Bahkan sang pimpinan pondok saat ditanya wartawan media Polri TV, ternyata jawabannya bikin kita terkejut. Karena di saat itu media Polri TV menanyakan terkait sholat Idul Fitri yang penuh dengan kontroversi. Berikut mari kita dengarkan jawaban daripada sang pimpinan pondok Panji Gumilang. Terkait dengan informasi yang beredar hari ini, mungkin pesan moral apa yang bisa disampaikan Syekh terhadap kita media Polri ini? Saya tidak akan memberikan pesan apa-apa. Kami di sini pendidik, tentram, sejahtera, makan cukup, bisa sekolah dengan baik, bisa tidur di tempat yang baik, bisa duduk di kelas dengan tidak bocor, dengan guru yang rajin dan disiplin, tentram. Adapun yang melihat kami, ya silakan saja, namanya melihat, belum pernah ketemu. Kami ini profesional, laksana pemain bola. Pemain bola yang profesional, bertanding di lapangan, dihantam kaki, dia nggak gelut, nggak berantem. Ya sudah, namanya main bola ya begitu. Nah kalau nggak profesional, berantem. Entah berantem dengan mulut, entah berantem dengan halo-halo. Jawaban yang tidak masuk akal, ditanya tentang kontroversinya, malah si Panji Gumilang ini menjawab katanya profesional seperti main sepak bola. Lah memangnya agama ini dianggap seperti main sepak bola apa gimana? Waduh, Bapak si Panji Gumilang semakin tua semakin ngawur. Nah, saya juga berterima kasih terhadap media Polri yang ada di Indonesia ya. Mereka langsung bergerak cepat untuk menangani kasus ini. Dan saat ini kasus si Panji Gumilang sedang dalam penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah lama tidak membahas perkembangan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menurut pribadi, menurut pandangan saya sendiri menyesatkan. Untuk kasusnya sekarang sudah dalam penyelidikan dan sudah ditangani. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Karena pondok pesantren ini terkesan sungguh sangat menyesatkan ajaran agama Islam. Dan memang hal seperti ini harus diberhentikan. Karena kalau tidak diberhentikan maka akan bertambah menyesatkan. Kira-kira seperti itu ya. Saya sebagai seorang yang beragama Islam, tentunya saya juga harus membela agama saya apabila agama saya disalahgunakan. Di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini katanya menganut mazhab Pak Karno dan Pak Harto. Ini kok seperti terkesan sangat disayangkan ya. Pahlawan kita yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto kenapa harus diikut-ikutan dalam bab seperti ini? Ini sungguh sangat disayangkan dan mudah-mudahan kasus seperti ini cepat ditangani dan harus terselesaikan. Mari kita dengarkan apa alasan mereka menggunakan mazhab Pak Karno dan Pak Harto. Saya harap video ini jangan di-skip supaya teman-teman juga bisa lebih memahaminya. Masa Soekarno jadikan mazhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, mazhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Terkesan sangat aneh dan sangat Bung melenceng. Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Takbir merupakan simbol perbudakan. Saya kenalkan dulu mengapa Syekh kok wanita mengatakan mazhab Bung Karno. Pada tahun 57 saya baru berumur 11 atau 12 tahun. Berbaris kita dipanggil oleh orang tua, suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan, aku kenal Bung Karno. Mulai memandang Bung Karno, apa yang terlintas? Bung Karno ini ganteng. Setiap saya maca itu dandan, Pak kayak Soekarno tak gak Pak? Gitu. Wah, cilik durung, kok wis gede gitu. Nah, masih bocil belum. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi, songkok Bung Karno. Nah, karena nggak punya panutan, yos begitu. Kemudian kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja. Kan asikan begini daripada begitu. Daripada begitu asikan apa begini. maksudnya? Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Kemudian saya ngelamun. Seakan-akan berjumpa Bung Karno. Panji Gumilang, kamu berlebihan. Mengapa berani meletakkan wanita di soft depan?
Terima kasih Bung. Mungkin umurnya sama. Tatkala Bung Karno wafat kan 71. Ini menghayal ya. Saya hari ini 77, tuan saya kan. Dia seakan Ya, bermimpi Bung. katanya. Tunggu dulu. Jawaban nanti ada. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft Nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan Nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uane. Dijawab oleh Panji Gumilang, tua aku Bung daripada sampean. Sampean tahun 70, umur 71 sudah menghadap Gusti Murbaing Dumati. Tapi jenengan sing menang karena sudah berjumpa dengan sangat lucu, Gusti Murbaing Dumati. Ya. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingatkah bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Wis. Beda umur. Aku 70 wis ngadep Murbaing Dumati. Panji Gumilang yang dulu masih kanak-kanak sekarang sudah melebihi umurku. Teruskan perjuanganmu Panji. Waduh, sudah Jadi begitu dia tuh kata seolah-olah Bung ini Karno. dalam mimpi ketemu Bung Karno dan dia Tapi ini cerita seperti ini ya. imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Saya ke Gontor pun telat. Harus menunggu beberapa tahun. Mengapa? Kiai Syekh mengatakan kamu harus belajar membaca Quran sebaik-baiknya. Sebab nanti kalau kamu ke Gontor belum tentu diajar baca Quran. Jadi nunggu 1 tahun. Maka tatkala kelas 3 di Gontor tahun 1900 kalau tidak 63, 64, Syekh membeli buku. Banyak yang dibeli ketika itu. Saudara-saudara, tahun 63, itu bayar uang dapur, itu sudah mulai inflasi, antara 35.000 satu bulan. Dari awalnya 1.500. Sampai ke 35.000. Bayangkan, 3 bulan saya nggak bayar dapur. Hampir-hampir disuruh pulang. Orang tua dipanggil. Gimana ini? Nanya orang tua. Kenapa nggak kamu belikan? Nggak kamu bayarkan makan? Makan bisa minta lagi ke bapak. Buku ini bapak belum tentu bisa nyari. Apa nak? Ya wes, ganti. Diganti oleh orang tua. Jadi begitu, sampai daripada ilmu sosial, ilmu tetek bengek, sampai pada ilmu politik, terus berkomunikasi secara imajiner dengan Bung Karno. Karena buku, saya setiap pagi, sebelum OKK, 30 menit membaca buku. Yang dibaca pertama kali, di bawah naungan bendera revolusi. Bukan yang kedua, yang ke-1. Karena yang kedua itu sudah tidak terlalu murni karena sudah bercampur dengan kehidupan politik yang lebih panjang. Ini yang murninya. Setelah OKK,
1 jam, mandi-manda, baca lagi. Paling sedikit 2 jam. Jadi berkecamuk di sini. Oleh sebab itu, pandangan-pandangan filosof dan pandangan-pandangan ulama mujtahid dibaca semua. Ini nanti akan tumbuh lagi. Masa Soekarno jadikan mazhab? Emang kenapa? Saya dan bab ini mazhabnya Bung Karno. Oh, jadi Dalam itu bidang alasannya ya? pembangunan ekonomi bangsa, mazhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Nah, nggak usah ngecewes di medsos, nggak ada yang gubres. Ya, begitulah. Hal seperti ini jangan sampai dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, mereka semakin senang dan juga mereka mempunyai pengikut banyak. Kita tahu sendiri, Pondok Pesantren Al-Zaitun ini sudah berkembang pesat ya, dan menjadi pondok yang sangat terbesar di Asia Tenggara. Bayangkan, ribuan muridnya diajarkan hal yang sangat menyesatkan. Sang pimpinan pondok juga menegaskan aturan yang sangat aneh. Kalau sholat berjamaah diwajibkan memakai jas beserta pakai dasi ya. Ini sungguh sangat lucu ya, dan terkesan sangat gimana ya, aneh sekali aturannya. Disuruh memakai jas dengan pakaian rapi, dengan seperti ala-ala pergi ke kantor. Ini mau sholat jamaah atau mau meeting ya? Ya memang tidak ada yang salah, tapi aturannya ini sungguh sangat nyeleneh. Pada umumnya kalau kita sholat jamaah ya pasti disuruh untuk memakai pakaian yang rapi, yang penting bersih, yang penting menutup aurat, bukan seperti itu. Namun di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini disuruh memakai jas, memakai pakaian yang rapi seolah-olah mau pergi office atau pergi ke kantor. Itulah beberapa kontroversi yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan semoga kita dijauhkan dari kesesatan. Buat sahabatku, sebarluaskan video ini agar teman-teman juga tahu akan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Zaitun ini tidak hanya viral di Indonesia, namun juga viral di Malaysia. Bahkan ada juga YouTuber daripada Malaysia yang sudah mereaksinya dan membetulkannya, karena benda ini sesat, benda ini jangan sampai ditiru, dan jangan sampai ajaran seperti ini dibiarkan.